Candela Sita dari Laboratorium Statistika IKOPIN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar statistika, yaitu bab 5, ukuran keseragaman, data tidak berkelompok dan data berkelompok dengan menggunakan cara Excel. Oke teman-teman, kita langsung saja ke caranya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke cara Excel-nya. Oke, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan, tentunya teman-teman buka dulu aplikasi Microsoft Excel pada laptop teman-teman. Oke, setelah dibuka, teman-teman pindahkan data pada soal ke dalam lembar kerja atau ke dalam Excel-nya, karena ini akan mempermudah kita dalam nanti mencari nilai-nilai ukuran keseragaman. Nah, setelah kita pindahkan, langkah selanjutnya kita akan mengarai data teman-teman ya. Oke, nah mengarai data ini apa? Mengurutkan data dari data yang terkecil hingga data yang terbesar, kayak gitu. Oke, kita copy dulu data yang tadinya masih acak-acakan teman-teman. Oke, kita copy ke dalam data yang akan kita urutkan. Oke, setelah kita copy, kita drag data pertama hingga data ke-12. Lalu pada pilihan menu kita pilih Sort and Filter teman-teman. Oke, di sini ada tampilan seperti ini. Teman-teman bisa pilih Sort Smallest to Largest. Oke, kita klik. Setelah itu, teman-teman pilih Continue with the current selection. Oke, kita klik. Nah, ini dia hasil yang sudah diurutkan teman-teman. Ini datanya sudah terurutkan dari data terkecil hingga data terbesar, kayak gitu. Maka selanjutnya kita akan dapat mencari nilai-nilai ukuran keseragaman. Nah, nilai pertama yang akan kita cari yaitu rentangnya teman-teman. Untuk mencari rentang, teman-teman bisa klik sama dengan, lalu mention data tertinggi dikurangi dengan data terendah, lalu klik enter. Nah, ini dia hasil dari rentangnya yaitu 38 gitu. Selanjutnya kita akan mencari nilai rentang antar kuartil. Nah, untuk mencari nilai rentang antar kuartil, terlebih dahulu kita harus mencari kuartil ke-1 dan kuartil ke-3. Oke, yang pertama kita cari dulu nilai kuartil ke-1 teman-teman. Dengan rumus sama dengan, lalu ketik kuartil EXC, diklik 2 kali. Selanjutnya teman-teman drag data pertama hingga data ke-12. Nah, setelah di drag, teman-teman karena ini kuartil ke-1, maka teman-teman tinggal klik saja titik koma atau koma ya, karena di tiap laptopnya itu berbeda-beda, ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Lalu ketik 1 kurung tutup 1 kali. Setelah itu sama enter. Kayak gitu. Nah, ini dia hasilnya untuk kuartil ke-1 yaitu 28,5. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil ketiga. Nah, nilai kuartil ketiganya ini kita cari dengan rumus. Kita ketik lagi sama dengan, lalu ketik kuartil EXC. Nah, selanjutnya teman-teman drag kembali data ke-1 hingga data ke-12. Oke, setelah di drag, teman-teman ketik lagi titik koma atau koma. Lalu karena ini kita mencari kuartil ketiga, maka kita klik 3. Lalu tutup kurung 1 kali. Lalu enter. Nah, ini dia nilai kuartil ketiga yaitu 54,25 kayak gitu. Nah, setelah nilai kuartil 1 dan kuartil 3-nya udah kita ketahui, maka selanjutnya kita akan dapat mengetahui nilai rentang antar kuartilnya. Oke. Nah, untuk mencari nilai rentang antar kuartil ini, teman-teman bisa menggunakan rumus. Kita klik sama dengan, lalu kita mention kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil ke-1, teman-teman. Nah, setelah itu lalu ketik enter. Nah, ini dia hasilnya untuk nilai rentang antar kuartil yaitu 25,75 kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari simpangan kuartilnya. Nah, untuk mencari nilai simpangan kuartil ini didapat dari rentang antar kuartil dibagi 2 gitu teman-teman. Nah, kita langsung saja ketik sama dengan, lalu teman-teman mention nilai rentang antar kuartil. Nah,
kalau di dalam Excel simbol untuk pembagian itu simbolnya garis miring ya teman-teman, garis miring lalu ketik 2, lalu kita ketik enter. Nah ini dia nilai dari simpangan kuartilnya, yaitu 12,875 kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai variansnya teman-teman. Nah untuk nilai varians ini menggunakan rumus, kita ketik lagi sama dengan, lalu teman-teman ketik var, nih var.s. Setelah itu teman-teman drag kembali data pertama hingga data ke-12. Oke, lalu tutup kurung. Lalu tekan kembali enter. Nah, ini dia nilai dari variansnya, yaitu 182, sekian. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari simpangan bakunya, teman-teman. Nah, untuk mencari nilai simpangan bakunya itu bisa dengan menggunakan rumus. Teman-teman klik lagi sama dengan, lalu teman-teman ketik stdef atau standar deviasi .s ya teman-teman, jangan sampai ketukar dengan .p. Teman-teman kliknya .s begitu, klik 2 kali, lalu setelah itu drag kembali data ke-1 hingga data ke-12. Kita tutup kurung 1 kali, setelah itu tekan enter. Oke, nah ini dia untuk nilai simpangan bakunya, yaitu 13, sekian kayak gitu. Nah, selanjutnya nilai terakhir yang akan kita cari yaitu koefisien variasinya, teman-teman. Nah, untuk rumus dari koefisien variasinya itu seperti apa? Nah, teman-teman bisa klik lagi sama dengan, lalu kurung buka 1 kali, lalu teman-teman klik stdef.s kembali atau standar deviasi ya. Setelah itu teman-teman drag dari data ke-12, lalu tutup kurung 1 kali. Setelah itu dibagi atau garis miring, terus teman-teman klik average. Nah di sini ada average, kita klik 2 kali, lalu kita drag kembali data ke-1 hingga data ke-12. Oke, setelah itu tutup kurung 2 kali. Oke, lalu kita ketik kali, dikali. Kali di sini simbolnya bintang ya teman-teman. Kita ketik bintang, lalu kita ketik 100 dikali dengan 100. Tuh. Setelah itu sama dengan. Nah, ini dia hasilnya untuk nilai dari koefisien variasi, yaitu 32, sekian. Nah, itu tadi teman-teman cara Excel untuk data tidak berkelompok. Oke teman-teman, setelah tadi kita mencari nilai untuk data tidak berkelompok, selanjutnya kita akan mencari nilai data berkelompok menggunakan cara Excel. Oke, seperti biasa ya di sini teman-teman pindahkan data yang ada pada soal ke dalam lembar kerja atau ke dalam Excelnya. Nah di sini sudah ada tabel data nasabah yang meminjam di Bank Kwangya, kayak gitu. Nah di sini sudah ada data-data secara lengkap. Kayak sebelumnya teman-teman terlebih dahulu harus mencari datanya dulu secara manual ya teman-teman. Nah di sini sudah ada interval, lalu ada frekuensi, terus ada ujung kelas, ada nilai tengah, lalu ada FI kuadrat, XI kuadrat, nilai FIXI, nilai FIXI kuadrat, dan nilai frekuensi kumulatifnya teman-teman. Kayak gitu. Di sini kita akan mencari ukuran keseragaman untuk rentang. Nah, yang pertama kita cari dulu untuk nilai rentangnya, teman-teman. Oke, yang pertama untuk mencari rentangnya kita akan menggunakan rumus. Teman-teman bisa klik lagi sama dengan. Selanjutnya, teman-teman mention data tertinggi di bagian interval atau batas bawah yang ini. Data tertinggi dikurangi dengan data terendah yang ini, lalu teman-teman klik enter. Nah ini dia nilai untuk rentangnya, yaitu 20 kayak gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari nilai dari rentang antar kuartilnya. Nah sebelum mencari nilai rentang antar kuartilnya, terlebih dahulu kita harus mencari nilai kuartil pertama dengan kuartil ketiga. Oke, kita cari dulu letak kuartil pertama. Oke, dengan menggunakan rumus kita klik sama dengan, lalu buka kurung. Karena ini kuartil pertama, kita ketik 1 dikali atau tanda bintang,
lalu teman-teman mention jumlah dari frekuensinya. Oke, setelah itu dibagi atau garis miring 4, tutup kurung 1 kali, lalu tekan enter. Oke, nah di sini sudah muncul nilai untuk letak kuartilnya, yaitu 7,5 kayak gitu. Nah, nilai 7,5 ini terletak pada interval pertama, teman-teman. Di sini ada di ujung kelas bawah, yaitu di antara 9,5 dengan 14,5. Oke, selanjutnya kita dapat mencari nilai dari kuartil pertamanya, teman-teman. Dengan menggunakan rumus, kita ketik sama dengan, setelah itu kita mention data yang ujung kelas bawah, yaitu 9,5. Setelah itu klik sama dengan, lalu buka kurung 1 kali, lalu kita ketik 5. 5 ini adalah jumlah dari kelas intervalnya, teman-teman. Nah, di sini kan kelas intervalnya ada 5. Maka kita ketik 5, lalu dikali atau tanda bintang, lalu buka kurung. Teman-teman mention nilai dari letak kuartilnya. Setelah itu dikurangi 0. Oke, kenapa dikurangi 0? Karena frekuensi kumulatif kelas sebelumnya karena tidak ada, maka nilai frekuensi kumulatifnya 0 untuk kuartil pertama kayak gitu, karena dia ada di kelas interval pertama. Oke, setelah itu tutup kurung 1 kali, lalu dibagi atau garis miring, lalu teman-teman mention nilai frekuensinya untuk di kelas interval pertama kayak gitu, lalu tutup kurung 1 kali. Setelah itu klik enter. Nah, ini dia hasil untuk kuartil pertamanya, yaitu 13,25. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai letak kuartilnya, teman-teman. Nah, dengan menggunakan rumus, kita ketik sama dengan, lalu buka kurung. Nah, karena ini kuartil ketiga, maka kita ketik 3, lalu dikali tanda bintang kembali, terus kita mention kembali jumlah frekuensinya. Di sini 30. Setelah itu kita bagi 4, tutup kurung 1 kali, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah ada letak kuartilnya, yaitu 22,5. Nah, 22,5 ini terletak pada interval keempat, teman-teman. Di sini di antara 24,5 sampai dengan 29,5. Nah, maka kita akan bisa mencari nilai dari kuartil ketiganya dengan menggunakan rumus. Teman-teman ketik lagi sama dengan, lalu teman-teman mention ujung kelas bawahnya, yaitu 24,5, kita mention, lalu ditambah, buka kurung 1 kali, teman-teman ketik 5 lagi sesuai dengan jumlah kelas intervalnya, lalu dikali atau tanda bintang, buka kurung 1 kali. Nah, teman-teman mention nilai letak kuartilnya. Oke, setelah itu dikurangi. Nah, karena ini ada di interval keempat, maka ini dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Nah, di sini frekuensi kumulatif kelas interval sebelumnya yaitu 20. Maka kita mention 20-nya, lalu tutup kurung, dibagi atau tanda garis miring, kita mention lagi frekuensi pada kelas interval keempatnya. Di sini 6, lalu tutup kurung 1 kali, lalu klik enter. Nah, ini dia hasilnya untuk nilai kuartil ketiganya, teman-teman, yaitu 26, sekian kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui nilai kuartil ke-1 dan kuartil ketiganya, maka kita dapat mengetahui nilai rentang antar kuartilnya, teman-teman. Nah, dengan menggunakan rumus, kita klik sama dengan, lalu kita mention nilai kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama, teman-teman, lalu klik enter. Oke, nah ini sudah muncul nilainya untuk rentang antar kuartil, yaitu 13, sekian, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari simpangan kuartilnya. Nah, untuk mencari simpangan kuartil ini, yaitu kita bisa mencarinya dengan sama dengan, lalu teman-teman mention nilai rentang antar kuartil atau RAK dibagi dengan 2. Oke, atau garis miring 2, lalu klik sama dengan. Nah,
Ini dia nilai dari simpangan kuartilnya teman-teman, yaitu 6,6 sekian. Kayak gitu. Maka selanjutnya kita akan mencari nilai dari variansnya teman-teman. Oke, nah untuk mencari nilai variansnya itu, yang pertama kita klik kembali sama dengan, lalu buka kurung 1 kali. Mohon maaf, buka kurung 2 kali ya teman-teman. Setelah itu teman-teman mention jumlah dari frekuensinya. Nih. Dimension, setelah itu dikali dengan jumlah FI/XI nya teman-teman, FI/XI kuadrat ya. Setelah itu tutup kurung, dikurangi, teman-teman mention jumlah dari FI/XI. Tadi kan jumlah FI/XI kuadrat, nah ini jumlah FI/XI ya teman-teman, jangan sampai tertukar. Setelah itu dipangkatkan 2. Nah kalau di Excel ini simbol pangkatnya itu tanda topi ya teman-teman. Kita klik, dipangkatkan 2, lalu tutup kurung 1 kali. Setelah itu dibagi atau garis miring, buka kurung lagi 1 kali. Teman-teman mention kembali jumlah FI nya, kita mention kembali, lalu dikali dengan, buka kurung kembali, teman-teman klik lagi jumlah dari FI nya, dikurangi dengan 1, lalu tutup kurung 2 kali. Oke, setelah itu enter. Oke, nah ini dia nilai dari variansnya teman-teman, yaitu 53,7 sekian. Oke, kayak gitu. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari simpangan bakunya teman-teman. Nah untuk mencari nilai simpangan baku itu menggunakan rumus, kita klik sama dengan, lalu teman-teman ketik SQRT. Nah setelah itu teman-teman mention nilai variansnya. Oke, lalu tutup kurung, kemudian tekan enter. Oke, nah ini udah muncul nilai dari simpangan bakunya, yaitu 7,3 sekian teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari nilai dari koefisien variasinya dengan menggunakan rumus. Kita ketik sama dengan, lalu kita mention, buka kurung terlebih dahulu, buka kurung 1 kali. Setelah itu teman-teman mention nilai dari simpangan bakunya. Setelah itu garis miring atau dibagi, buka kurung lagi 1 kali. Selanjutnya teman-teman mention dari jumlah FI/XI nya teman-teman. Nah setelah itu kita bagi lagi. Selanjutnya kita mention lagi jumlah dari frekuensinya, lalu kita tutup kurung 2 kali. Selanjutnya kita ketik tanda bintang, lalu ketik 100. Setelah itu enter. Nah ini dia nilai dari koefisien variasinya, yaitu 35,7 sekian teman-teman. Nah yang terakhir nilai yang akan kita cari yaitu nilai indeks variasi kualitatif teman-teman. Nah ini menggunakan rumus, kita ketik sama dengan, lalu buka kurung 1 kali, teman-teman ketik 5 atau dari jumlah intervalnya ya, dikali tanda bintang, buka kurung lagi 1 kali. Selanjutnya teman-teman mention jumlah dari frekuensinya. Nah setelah dimention, kita pangkatkan atau tanda topi 2 dikurangi dengan jumlah dari FI kuadratnya teman-teman, yang ini yang 210, lalu tutup kurung 2 kali. Setelah itu dibagi, buka kurung lagi 1 kali, teman-teman mention kembali jumlah dari frekuensinya. Nah setelah itu kita pangkatkan kembali tanda topi, lalu kita teman-teman ketik 2 dikali tanda bintang, buka kurung 1 kali. Nah teman-teman ketik 5 dikurangi 1, kayak gitu, lalu tutup kurung 2 kali, kemudian tekan enter. Nah ini dia nilai dari indeks variasi kualitatifnya teman-teman, yaitu 0,958 sekian, kayak gitu. Nah ini dia nilai yang sudah kita cari untuk data berkelompok dari
data nasabah yang meminjam di bank uang ya teman-teman. Oke teman-teman, nah itu tadi pembahasan mengenai materi pengantar statistika pada bab 5, yaitu ukuran keseragaman untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok dengan menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe channel YouTube-nya Lab Statistika Icopin, dan sampai jumpa di video berikutnya.